Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari Prodi Gizi tingkat 4 Stikes Mitra Keluarga ingin mempersembahkan gizi bencana terkait peristiwa tsunami. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lia Regita Prastiwi dan ada beberapa teman saya nih yang di sini juga. Halo. Halo. Boleh yuk diperkenalkan nama kalian? Perkenalkan, nama saya Tiara Puspitasari. Hai, nama saya Dea Septinia Rahmania. Halo, saya Afriani Widiati. Halo, saya Ika Pratiwi. Halo, perkenalkan nama saya Sintia Nisandini. Halo, perkenalkan nama saya Arina Maria Soiha. Halo, perkenalkan nama saya Krisna Siahaan. Halo, saya Yunita Adiska. Halo, perkenalkan saya Rian Amelia. Langsung saja kita saksikan ya teman-teman videonya. Halo teman-teman, tahukah kalian terkait dengan bencana tsunami yang pernah terjadi di Indonesia? Mulai dari peristiwa di Aceh sampai dengan daerah Pulau Jawa pernah dilanda tsunami. Contohnya yaitu Pangandaran, Jawa Barat. Dan pada tahun 2019, yakni di kawasan Pantai Anyer, tsunami Banten terjadi. Nah teman-teman, apa sih itu tsunami? Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Halo, dalam video kali ini saya dan rekan saya Ika akan membahas suatu masalah. Di suatu wilayah terjadi tsunami. Bagaimana secara penanggulangan gizinya? Simak yuk. Pada penanganan gizi darurat, hal yang pertama dilakukan adalah penyelamatan. Pada tahap ini, tim SAR dengan relawan membawa korban sehat ke lokasi pengungsian yang dibuat secara darurat. Lalu setelah itu, untuk korban sakit atau meninggal dunia akan dilarikan ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Pada tahap kedua ada pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama itu ada Rapid Nutritional Assessment, yaitu proses cepat dalam mengetahui status gizi para korban hanya dengan menggunakan data berat badan dan tinggi badan saja. Selanjutnya ada screening dan surveillance, dengan strategi memprioritaskan penyakit penyebab kematian dan potensial KLB atau kejadian luar biasa, berorientasi pada tindakan cepat dan tepat, memperkuat tim surveillance epidemiologi, memperkuat jaringan kerjasama, sarana manajemen, dan dukungan politik. Adapun surveillance yang dibutuhkan adalah jumlah total korban, jumlah per lokasi, kepadatan per lokasi, jumlah jenis kelamin, dan golongan umur. Pada tahap ketiga ini terdapat perencanaan darurat, yaitu menentukan strategi intervensi, perencanaan kebutuhan pangan untuk suplementasi gizi, dan menyediakan paket bantuan makan atau ransum yang cukup dengan pembagian PMT yang terdiri dari PMT darurat untuk semua korban, PMT darurat terbatas untuk kelompok rentan dan balita, dan PMT terapi untuk balita yang gizi buruk. Tahap yang terakhir adalah respon kesehatan. Ahli gizi dan tenaga kesehatan yang dibantu oleh sektor lainnya senantiasa berkoordinasi untuk memonitoring dan evaluasi penanganan bencana sampai kondisi membaik. Ya, jadi pembahasan selanjutnya itu cara menghitung kebutuhan pangan. Bagaimana cara menghitung dari kebutuhan pangan itu? Yang pertama, perhatikan golongan bahan makanan. Di sini contohnya seperti beras, apel, kol, dan ayam. Selanjutnya yang pertama yaitu beras termasuk dalam golongan serealia dengan URT setengah gelas, kurang lebih 50 gram, energinya 175 kilokalori, karbonnya 40 gram, dan proteinnya 4 gram. Lalu ada apel termasuk dalam golongan buah dengan URT 1 buah kecil kurang lebih 85 gram, energinya 25 kilokalori, karbonnya 5 gram, dan proteinnya 1 gram. Selanjutnya yaitu kol termasuk dalam golongan sayuran dengan URT atau ukuran rumah tangga 100 gram, energinya 25 kilokalori, karbonnya 25 gram, dan proteinnya 19 gram. Dan contoh lainnya adalah ayam termasuk dalam golongan hewani, URT-nya 1 potong sedang, kurang lebih 35 gram, energinya 150 kilokalori, proteinnya 7 gram, dan lemaknya 13 gram. Kemudian, buat menu dengan membuat beberapa perhitungan bahan makanan yang berdasarkan kelompok bahan makanan. Seperti yang disebutkan sebelumnya,
dengan acuan standar Ransum, yaitu energinya 2100 kilokalori, proteinnya 50 gram, dan lemaknya 40 gram. Dan juga membuat siklus menu, contohnya siklus menu untuk penyajian menu selama 5 hari. Dan tak lupa, makanan juga harus diupayakan sesuai dengan cita rasa dan diet dari para pengungsi. Ransum merupakan bantuan bahan makanan yang memastikan korban bencana mendapatkan asupan energi, protein, dan lemak untuk mempertahankan kehidupan dan beraktivitas. Ransum dibedakan menjadi dua, yaitu ada ransum kering atau dry ration dan ransum basah atau wet ration. Contoh ransum kering yaitu ada mie instan dan sereal instan, dan contoh ransum basah itu ada makanan kaleng dan susu anak balita. Mari kita simak beberapa contoh standar ransum fase 1 dan 2 tanggap darurat awal. Berikut contoh standar ransum fase yang pertama tahap tanggap darurat awal. Yang pertama ada biskuit dengan kebutuhan per orang per hari yaitu 100 gram dengan URT 10-12 buah. Yang kedua ada mie instan dengan kebutuhan per orang per hari 320 gram dengan URT 3 gelas dalam 4 bungkus. Sereal dalam bentuk instan yaitu dengan kebutuhan per orang per harinya 50 gram dengan URT 5 sendok makan yaitu dalam 2 saset. Selanjutnya ada blended food atau MPASI dengan kebutuhan per orang per hari yaitu 50 gram dengan URT 10 sendok makan. Selanjutnya ada susu untuk anak balita usia 1-5 tahun dengan kebutuhan per orang per hari 40 gram dengan URT 8 sendok makan. Pada fase pertama ini yaitu 2138 untuk protein 53 dan lemak 40. Nah, selanjutnya perakiraan balita di pengungsian sebesar 10% dari jumlah pengungsi. Perlu ada blended food atau MPASI dan susu untuk anak usia 1-5 tahun di dalam standar perencanaan ransum. Nah, selanjutnya penerimaan dan pendistribusian melalui dapur umum. Dan yang terakhir itu perhitungan bahan makanan hendaknya ditambahkan 10% untuk hal tak terduga atau kehilangan. Selanjutnya, contoh standar ransum fase kedua tahap tanggap darurat awal yang terdiri dari 5 tipe. Contoh bahan makanannya yaitu ada sereal, kacang-kacangan, minyak goreng, ikan atau daging kaleng, gula, garam beriodium, buah dan sayur, blended food atau MPASI, dan bumbu. Total energi yang terdapat pada tipe 1 sebesar 2113 kilokalori, protein sebesar 58 gram setara dengan 11%, dan lemak sebesar 43 gram setara dengan 18%. Total energi yang terdapat pada tipe 2 sebesar 2106 kilokalori, protein sebesar 60 gram setara dengan 11%, dan lemak sebesar 47 gram setara dengan 20%. Lalu total energi yang terdapat pada tipe 3 sebesar 2087 kilokalori, protein sebesar 72 gram setara dengan 14%, dan lemak sebesar 43 gram setara dengan 18%. Total energi yang terdapat pada tipe 4 sebesar 2092 kilokalori, protein sebesar 45 gram setara dengan 9%, dan lemak sebesar 38 gram setara dengan 16%. Dan total energi yang terdapat pada tipe 5 sebesar 2116 kilokalori, protein sebesar 51 gram setara dengan 10%, dan lemak sebesar 41 gram setara dengan 17%. Kemudian contoh standar ransum fase 2 tahap tanggap darurat awal tipe 1. Contoh bahan makanan itu ada serealia dengan kebutuhan 400 gram, URT-nya 2 gelas. Kemudian kacang-kacangan 50 gram, URT-nya 6-9 sendok makan. Lalu minyak goreng, kebutuhannya 25 gram, URT-nya 2-3 sendok makan. Lalu ikan atau daging kaleng, kemudian gula, kebutuhannya 15 gram, URT-nya 1-2 sendok makan. Lalu garam beriodium, kebutuhannya itu 5 gram, lalu ukuran URT-nya itu 1 sendok makan. Lalu buah dan sayuran, kemudian blended food atau MPASI, kebutuhannya 50 gram,
URT-nya 10 sendok makan. Lalu energinya itu kebutuhannya itu 2113, proteinnya itu kebutuhannya 58 gram 11%, lemaknya itu 43 gram 18%. Yaitu rencana kesiapsiagaan dan evakuasi menghadapi tsunami. Yang pertama, peninjauan ulang tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Kemudian, siapkan tas siaga bencana yang terdiri dari peralatan mandi, pakaian, masker kain tambahan, uang dan dokumen penting, makanan, obat-obatan, hand sanitizer, tisu kering dan basah, dan peralatan ibadah. Waspada bahaya gempa dan tsunami. Ketika tanda peringatan mulai berbunyi, kita tidak boleh panik ya. Ikutilah rambu-rambu evakuasi yang tersedia di sekitar kita untuk menuju ke titik kumpul. Setelah itu, masuklah ke tempat evakuasi sementara dengan tenang sesuai dengan arahan yang ditetapkan tadi. Dari sini, nanti kita akan diarahkan ke tempat evakuasi akhir. Nah, di sini nanti kita akan menunggu pihak berwenang sampai kondisi yang aman. Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk memasak. Kali ini makanan yang kita masak yaitu nasi dengan tumis buncis tempe dan telur semur. Sedangkan untuk saingannya itu berupa snack bar dari sari buah. Baik, pertama-tama siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Cuci semua bahan-bahan dan untuk bawang-bawangan kita haluskan untuk menjadi sebuah bumbu. Lalu masak semua bahan yang sudah disiapkan tadi. Setelah semua matang, kita lakukan pemorsian. Nah, di sini pasti bertanya-tanya dong, mengapa sih perlu dipemorsian? Karena dalam kondisi darurat, untuk wadah menggunakan bahan yang ada seperti cup plastik, piring plastik, atau apapun yang berbentuk dengan plastik. Makanan siap disajikan.